Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya tertarik membahas komentar ada salah satu subscriber saya, teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan sambil saya memberi ayam saya makan, teman-teman. Jadi dia mengatakan seperti ini, teman. Jangan mau dibohongi, ternak ayam kampung itu tidak ada untungnya. Saya sudah mencoba. Nah, saya tertarik membahas ini karena kata-kata terakhir dia mengatakan saya sudah mencoba. Berarti dia gagal, teman-teman. Nah, kenapa dia gagal? Karena dia berhenti mencoba. Dia sudah pernah mencobanya tapi gagal. Dia mungkin, ya ini mungkin prediksi saya, dia terlalu memikirkan keuntungan yang besar. Nah, saya sudah mengatakan di video-video saya sebelumnya, kalau ternak ayam itu atau untuk pemula itu jangan terlalu memikirkan keuntungan yang sangat besar, teman-teman. Ya, misalkan teman-teman mengeluarkan biaya ya satu periode ini untuk 100 ekor ayam 3 juta misalnya. Nah, dan setelah ayamnya besar, teman-teman jual, teman-teman mendapatkan untung 3.200.000. Nah, potong pakan yang teman-teman keluarin itu 3 juta, berarti ada 200.000, teman-teman. Itu keuntungan teman-teman. Nah, mungkin ada yang mengatakan 200.000 itu udah tenaga saya udah terkuras di situ. Masa cuma dapat 200.000. Nah, padahal dia tidak mengukur ilmu yang didapatkan dari satu periode itu, teman-teman. Nah, jadi ilmu ini yang tidak bisa ditakar dengan uang, teman-teman. Nah, ya contohnya membuat pakan alternatif ya. Kenapa ayamnya bisa mati ya? Apa perbedaannya ayam yang divaksin sama yang tidak divaksin? Jadi banyak ilmu yang didapatkan dari satu periode itu. Nah, jadi yang di periode kedua, teman-teman harus merubahnya gitu. Jadi ada pelajaran yang diambil. Kalau teman-teman orangnya gampang stres, nah ini ya saya katakan sekali lagi, teman-teman harus mengenali diri teman-teman terlebih dahulu, ya. Karena juga sebenarnya kalau usaha itu apalagi beternak itu bukan tentang apa yang teman-teman ternak, tetapi siapa peternaknya, teman-teman. Nah, itu ya kuncinya tuh di situ, teman-teman. Jadi bisa nggak teman-teman dalam satu periode itu mendapatkan ilmu yang banyak. Makanya saya mengatakan kalau ingin atau peternak pemula itu coba pelihara 3 periode dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, di periode yang keempat itu bisa dijamin teman-teman keuntungannya bakal berlipat-lipat, teman-teman. Apalagi teman-teman bisa membuat pakan sendiri, membuat pelet sendiri, membuat pakan alternatif ya dari bahan-bahan seadanya. Nah, bayangkan dari batang pisang saja, teman-teman. Teman-teman bisa sudah membuat pakan yang bagus ya, pakan yang bagus. Nah, itu yang teman-teman harus pelajarin terlebih dahulu ya. Nggak hanya untungnya sedikit, untungnya nggak ada gitu, rugi malah, habis tenaga, habis waktu gitu. Nah, itu jangan ditakar seperti itu, teman-teman. Salah, teman-teman, kalau peternak pemula memikirkan seperti itu. Ya, ini saya sambil ngambil minum dulu, teman-teman, minum untuk ayam karena kebetulan minumnya sudah habis nih, perhatikan teman-teman. Jadi, nah, ini kembali lagi ke pembahasan, teman-teman. Misalkan satu periode itu teman-teman memulainya dari DOC ya, teman-teman beli satu box ya 100 ekor. Nah, kalau misalnya dia gagal atau 2 periode gagal, teman-teman mencoba dengan beli indukan, teman-teman. Ya, itu biasanya teman-teman mulainya dari dua atau 3 indukan ya, 3 betina, 1 jantan. Nah, teman-teman coba belajar gimana caranya produksi telurnya bagus ya, produksi telurnya bagus, fertilnya tinggi ya. Teman-teman coba tetaskan, teman-teman coba rawat DOC dari yang minim dulu, yang kecil ya, entah 10 ekor itu ya, dari yang 3 itu seminggu teman-teman kumpulkan telurnya dalam waktu seminggu, baru teman-teman tetaskan ya. Jadi dari yang 3 ekor itu teman-teman coba pelihara lagi dari DOC-nya ya, dari anakannya. Teman-teman gimana cara merawat DOC yang bagus ya, kalau sakit diobatin ya, gimana caranya, itu ilmu yang tidak bisa dibayar dengan uang, teman-teman ya.
Nah, lalu teman-teman belajar gimana cara memberi pakannya. Karena kalau DOC itu teman-teman, ya misalkan 100 ekor itu dia memakan 50 kilo ya, atau satu sak pakan pabrikan. Saya tuh memberi 511 biasanya tuh. Nah, kalau dibagikan teman-teman, paling satu ekor itu makannya satu hari ya DOC itu nggak sampai 1 sendok makan teman-teman. Nah, nggak sampai 1 sendok makan satu harinya. Jadi satu satu bulan nggak sampai 1 kilo teman-teman makannya, ya nggak sampai 1 kilo. Nah itu yang teman-teman pelajari. Terus apa perbedaannya, bisa divaksin atau enggak gitu. Jadi jangan semua ditakar dengan keuntungan uang. Nah baru ada lagi yang mengatakan komennya, bang berapa sih keuntungan ternak ayam kampung, kalau cocok saya mau berhenti bekerja. Nah saya tertarik juga membahas ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuka usaha, ya jangan dulu berhenti dari pekerjaan teman-teman semula. Ya kenapa saya mengatakan gitu, karena teman-teman harus menghitung pengeluaran teman-teman sebulan. Jadi kalau hasil dari usaha teman-teman ini tidak bisa menutupi pengeluaran teman-teman dalam 1 bulan, jangan dulu keluar dari pekerjaan utama teman-teman. Ya ini saran saya nih. Tapi kalau teman-teman nggak percaya, ya silahkan coba. Ya kenapa saya bilang begitu? Karena banyak juga teman-teman saya yang seperti itu. Dia ingin memulai ternak, ya mau itu ternak lele, ternak ayam, ternak apapun itu, dia keluar dari pekerjaan utamanya, ya pekerjaan lamanya. Nah ketika dia menemukan masalah, dia stres ya karena pemasukannya nggak ada, malah pengeluaran terus, akhirnya ternaknya gagal teman-teman. Nah jadi jangan dulu keluar, teman-teman harus mempertimbangkannya dengan matang. Tapi kalau udah keuntungan dari usaha teman-teman ini atau ternak ini bisa membiayai pengeluaran teman-teman dalam waktu sebulan, ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa teman-teman keluar dari pekerjaan itu. Ya teman-teman maksimalkan lagi yang di situ. Karena kalau ditanya keuntungan per 100 ekor ayam itu, ya kalau kita kalikan saja, teman-teman jualnya 1 kilo misalnya, iya 1 kilo ayam. 1 kilo ayam kampung itu kalau di tempat saya di Dumai itu bisa dihargai 60 sampai 70 ribu teman-teman, 1 kilo. Kalau dengan 100 ekor berarti itu teman-teman bisa menghasilkan 7 juta. Ya paling besar pakan itu ya 50 sampai 60% teman-teman. Jadi dari 7 juta kalau 50%-nya itu sekitar 3,5 juta atau 4 juta kita bilang. Masih ada 3 juta lagi, ya 3 juta lagi itu keuntungannya teman-teman. Tapi ingat ada faktor kematian, ya faktor yang ayamnya bantet, gagal, DOC-nya itu nggak bagus, ya indukan ayamnya itu harus teman-teman perhatikan. Nah makanya saya mengatakan jangan jangan berhenti cuma di 1 periode. Jadi harus 2 periode sama 3 periode baru teman-teman bisa mikirkan keuntungan yang lebih besar teman-teman. Nah itu saja mungkin teman-teman, jadi pembahasan saya di video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Nah ini saya sudah mengambil telur juga ya tadi ya, itu saya mau masukkan mesin tetas, bisa saya tetaskan, nanti saya buat lagi kandang kecil ya, bukan saya buat sih, kandang saya lama saya itu sudah ada tapi udah rusak, nanti saya perbaiki sedikit-sedikit untuk ayamnya ini teman-teman, atau DOC-nya ini. Nah itu perhatikan yang jantan itu teman-teman 2 ekor itu adalah ayam KUB teman-teman, yang hitam itu indukan ayam Bangkok. Nah yang coklat ini ayam kampung biasa teman-teman. Nah kebetulan saya sudah lihat-lihat juga di Dumai, ada saya lihat ayam kampung dari Kalimantan, ya dari Kalimantan itu saya mau pesan juga itu teman, tapi indukannya teman-teman saya pesan cuma 1 ekor aja, mau saya kawin silangkan dengan ayam KUB itu teman-teman. Nah ini juga ayam KUB yang jantan yang sedikit lebih hitam ini bulunya tuh. Nah itu dulu lumpuh teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin belajar gimana caranya mengobati ayam lumpuh, teman-teman bisa scroll video saya sebelumnya. Ya itu adalah cara mengobatinya teman. Dijamin ampuh, saya nggak bohong teman, serius. Ya teman-teman bisa lihat itu lumpuh, nggak bisa jalan teman-teman, jalannya cuma 1-2 langkah ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Untuk abang-abang yang di kolom komentar yang saya bahas ini, semoga ini bisa memberi pencerahan untuk abang-abang semuanya. Akhir kata, salam hormat dan salam satu hobi.